Halo Mas Mbak, ini dia talk show yang spesial. Tapi nggak talk show ding, ini podcast ya. Ini Tatap Muka Podcast dan spesial sekali hari ini kita mengundang dua narasumber. Sudah ada di hadapan Anda, udah kelihatan Mas Mbak. Kalau belum kelihatan coba dibuka lagi layarnya atau mungkin paketannya habis ya. Beliau yang pertama, ini kayak pertandingan di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya gitu rasanya saya di tengah ini. Di sebelah kanan saya pakai batik hitam, senyumnya manis. Beliau Bapak Dr. Andes Sosiawan MH. Beliau adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dan yang berada di sebelah kiri tidak kalah manis juga senyumnya. Biar sama-sama Pak, saya khawatir salah satu ini. Sama-sama keren ya. Beliau adalah Bapak Muhammad Saleh STMEN. Beliau adalah Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, welcome to Tatap Muka Podcast. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Wan sehat, Pak Saleh sehat. Alhamdulillah sehat. Kira-kira di kondisi kayak gini yang nggak sehat itu apa ya Pak ya? Orang tanya sehat kok malah tanya nggak sehat ya gitu. Apa di kondisi kayak gini mungkin kalau terkait topik kita pada hari ini ya, saya belum menyampaikan keterbukaan informasi untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Nah ini. Kalau berbicara tentang keterbukaan, kemudian ini erat kaitannya juga dengan bagaimana informasi terserap oleh publik begitu ya. Mungkin Pak Awan sendiri apa yang akhir-akhir ini masih meresahkan terkait keterbukaan ini, Pak Awan? Iya, selamat sore Mbak Putri, selamat sore Pak Soleh yang luar biasa. Sama-sama ketua komisi tapi beda jauh. Beda jalur ya, beda jalur. Komisinya sama tapi komisi yang lain beda jalur. Selamat sore untuk para pemirsa. Kalau kita bicara masalah keterbukaan, sesungguhnya itu kan secara nature itu menjadi kebutuhan semua orang dan itu menjadi keniscayaan sekarang. Sebenarnya di aspek kehidupan itu ya. Ya. Sekarang ini kan tuntutannya terbuka. Betul. Apapun lah ya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan. Yes. Ya. Dalam pergaulan saja kita butuh keterbukaan. Benar, saya suka itu. Maka dalam konteks itulah kalau menurut hemat saya, Komisi Informasi itu sebenarnya bekerja atau menjalankan undang-undang ini tidak berada di ruang kosong ya, tidak berada di ruang hampa. Jadi memang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu hanya mengamanatkan yang menjadi ranah kita itu adalah badan publik ya. Artinya semua lembaga baik eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan-badan lain yang tupoksinya di bidang penyelenggaraan negara, pemerintahan dan berkaitan dengan masyarakat ya. Itu semua wajib hukumnya untuk terbuka dan membuka akses kepada publik tentang segala kinerjanya ya, mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan, mulai dari pertanggungjawaban, semua harus kita sampaikan kepada publik secara terbuka. Itu prinsip yang harus dikawal oleh Komisi Informasi sebagai pengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau sekarang ini kita bicara dalam tataran umum di masyarakat ya, sesungguhnya banyak hal ya, ini klaim kami ya atau klaim saya pribadi, hampir semua masalah itu selalu bermuara dari keterbukaan atau kekurang terbukaan. Itu biasanya akan menimbulkan masalah. Karena biasanya sesuatu yang ditutupi itu karena menyembunyikan sesuatu. Apalagi sesuatu yang wajib terbuka tetapi tidak terbuka atau tertutup. Itu pasti masalah. Yes. Iya toh? Sepakat. Nah, itulah yang menjadi concern kami. Oleh karena itu kalau sekarang ini bersama Pak Soleh sebagai Ketua Komisi A di bidang pemerintahan, maka ini kami partner yang tidak boleh menegasikan satu sama lain ya. Beliau mengawal dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, mengawal jalannya pemerintahan. Kami ini bukan hanya pemerintahan tapi
dalam konteks seluruh badan publik, termasuk badan publik non pemerintah. Oke. Ya kan, ada yayasan-yayasan. Yes. Ya, ini juga ya. Ada yayasan keagamaan, yayasan sosial, yayasan ekonomi. Ya. Itu semua merupakan badan publik yang harus juga menjadi ampuan dari Komisi Informasi. Benar. Kalau tadi pertanyaannya apakah sekarang ini masih ada masalah ya? Memang paradigma keterbukaan ini kan sesuatu yang sesungguhnya bukan kultur, kalau saya boleh mengatakan secara ekstrim, itu bukan budaya kita. Atau belum menjadi mengakar, ya? budaya kita. Oke. Ya apalagi kalau kita bicara tentang penyelenggaraan pemerintahan atau birokrasi pemerintahan. Itu kultur yang ada sejak zaman mulai kerajaan-kerajaan, nggak ada yang bersifat terbuka. Jadi ada bahkan cenderung kalau bisa ditutupi. Yes. Maka kan nggak ada raja itu membuka seluruh aset yang dimiliki, menggunakan anggaran, menggunakan upeti rakyat itu untuk apa saja, jumlahnya berapa, bertanggung jawab, nggak ada yang harus terbuka. Maka kalau ada keterbukaan yaitu budi baik raja saja menyampaikan. Rakyat kan nggak punya, dalam tanda kutip nggak punya kuasa. Kalau dibicarakan terkait ini memang erat kaitannya di mana kita biasa berbudaya ya, karena kita hidup apalagi di Indonesia. Tadi Pak Awan menyampaikan juga di mana sejarah-sejarah kita itu mengakar. Kalau Pak Saleh sendiri menanggapi hal itu gimana terkait menanggapi apa yang disampaikan Pak Awan, di mana sebenarnya ini permasalahan keterbukaan ini bukan hanya karena permasalahan sosial, tapi juga bagaimana kita sepertinya ada hal-hal yang ini tuh nggak elok di. Mungkin sedikit ya sebelum Pak Soleh mengomentari ya. Jadi kami termasuk Komisi A ini kan selalu mendorong ya, terutama badan publik negara atau pemerintah ini untuk senantiasa bersikap terbuka dan membuka akses ke publik. Ini kan bagian dari demokratisasi, bagian dari partisipasi. Ya. Maka konteksnya sekali lagi Pak Soleh tentu lebih kepada pengawalan ya, badan-badan publik pemerintahan dalam penyelenggaraannya, pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya ke publik lah, beliau yang mengawal. Betul. Setuju. Tadi sempat menyinggung tentang bagaimana kalau terkait keterbukaan atau transparansi itu juga harus dijalankan. Tadi sempat menyinggung partisipasi. Karena itu erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat memberikan feedback, bagaimana masyarakat, apalagi kalau sekarang kita erat kaitannya dengan perkembangan sosial media gitu ya Pak ya. Apa-apa itu sepertinya netizen punya andil juga gitu, ikut berpartisipasi dalam, iya kan Pak? Mendesak terus ya. Ikut mendesak gitu. Jadi sering bilang lapor netizen biar viral dulu gitu. Nah ini nih cocok nih Pak Saleh, gimana tuh Pak Saleh? Iya, apa yang dikatakan Pak Sosiawan tadi itu kan sebuah keniscayaan yang perlu kita garis bawahi ya. Sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang dimana itu selain amanat daripada undang-undang tadi Undang-Undang 14 2008 itu, tapi juga semakin kesini kan tuntutan masyarakat tanda petik yang diwakili para netizen ini sekarang kan walaupun mungkin di awal-awal tuh kagok ya membuka sesuatu kan kadang kan pasti ada konsekuensinya. Membuka A pasti kan jadi pertanyaan nanti ditanya B kan itu kan pasti sebuah rangkaian. Tadi yang dikatakan Pak Sosiawan bicara masalah badan publik, misalnya kami di eksekutif maupun di legislatif, baik mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya maupun akuntabilitasnya tadi, pertanggungjawabannya kan sekarang kan kita terbuka. Sama juga proses penyusunan pembangunan pun kami juga terbuka. Jadi kalau di provinsi itu ada namanya e-planning misalnya. Jadi warga itu pada batas tertentu sampai bulan apa ya, masa musrenbang itu warga bisa memasukkan apa yang menjadi ikut serta menyuarakan ya. Oh Pak, di tempat saya ini ada misalnya sungai yang udah menggerus ke permukiman. Pasti itu masuk. Baik itu biasanya mereka ke e-planning masuk, ke Wadul Dewan juga masuk, atau anggota DPR yang punya medsos itu juga masuk.
Seperti saya di DM, masuk ke Facebook saya juga, semua pasti di ini. Nah, dari situ kan kita jadi tahu. Nah, yang dipertanyakan respon balik kita apa pasca itu. Betul. Nah, kita kan pengen tahu, oh titiknya di mana? Ada titik GPS-nya enggak? Yes. Terus fotonya ada nggak seperti apa? Karena jangan sampai begitu itu masuk ke kami misalnya, jangan sampai begitu mau dicari titiknya karena kita tidak tahu tuh GPS-nya gimana, ya kita bisa kesasar. Wong udah pasti ada GPS aja kesasar. Nanti kita bahas GPS lagi setelah ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana Mas Bae, tunggu sesaat lagi. Yes, Mas Mbak masih di Tatap Muka Podcast. Jadi welcome to Tatap Muka Podcast yang tadi belum gabungan di segmen 1 ya. Masih ada Pak Awan dan juga Pak Saleh. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pivot Management untuk make up saya hari ini. Tadi Pak Saleh sama Pak Awan di make up juga? Enggak. Oh enggak ya. Oke, kita lanjut terkait. Sudah ganteng dari aslinya. Suka natural ya. Kayak kalau saya ini tipe suka filter ini saya. Ini semoga kameranya ada filternya ya. Oke, tadi bahas gimana bahwa peran netizen itu besar sekali, tetapi juga bagaimana sebagai lembaga eksekutif ataupun legislatif juga mereka menghadapi netizen mah benar tadi ya Pak, dan juga memberikan ruang gitu, ruang untuk publik untuk memberikan atau menyuarakan juga gitu. Tapi masih ada kendala-kendala dan juga tantangannya. Tadi silakan. Sekarang ini kita juga terbuka ya di DPRD. Dalam penyusunan, baik penyusunan dalam APBD, penyusunan perda pun kita terbuka. Kita ada legislasi namanya. Jadi misalnya Komisi A itu sekarang lagi bikin raperda penyiaran, Komisi B soal apa, Komisi C sampai E itu apa saja, terus itu di situ ada. Nah, di saat misalnya kita ada sebelum public hearing, itu masyarakat biasanya memberikan input. Sebelum jadi legal drafting untuk kita finalisasi, itu masukan-masukan masalah-masalah itu biasanya dia masuk, sehingga itu menjadi masukan karena kan tidak semua orang berkesempatan membuat surat, misalnya diserahkan seperti zaman saya dulu dikirim via pos misalnya gitu ya, atau travel dan sebagainya ke kantor DPR, atau menyampaikan langsung kan tidak semuanya. Nah makanya sekarang cukup dia ngetik sesuatu kan gitu kan, Pak kayaknya yang ini nggak pas tuh, walaupun alasannya belum ada misalnya kan gitu, tapi minimal masukan-masukan kayak gitu saya kira penting sekarang ini. Dan selain juga yang formal berupa kertas, surat ya berbagai pihak, yang seperti itu juga biasanya nanti sama humas diserahkan ke kita. Ini dari siapa nanti, oh ini misalnya porsinya Komisi A, porsinya Komisi B, porsinya Komisi C, itu biasanya diserahkan ke kita. Nah kalau terkait dengan pembangunan biasanya langsung ke personal dapilnya masing-masing. Pak Awan mungkin juga ikut menanggapi atau melihat fenomena tadi sempat disinggung, di mana sudah diberikan seluas-luasnya mencoba untuk bagaimana transparansi ini bisa berjalan dengan lancar. Dimana kalau nggak ada transparansi ya nggak ada keterbukaan publik itu tadi ya. Nah ini erat kaitannya, ini berjalan harus ada partisipasi yang berlebihan juga tidak baik. Maksudnya ada batasannya. Ini nanti saya diserang netizen lagi dipikirnya menutup tidak. Maksudnya saya rasa tetap ada batasannya semua. Kita bebas berbicara, nggak serta-merta dong kayak gini saya langsung ngolok, itu kan tetap ada norma gitu Pak. Nah itu menurut Pak Awan gimana? Iya, jadi kalau tadi di depan kita sudah bicara bahwa keterbukaan itu kan keniscayaan ya. Dan itu memang kalau saya meminjam bahasanya Pak Muhammad Soleh, itu keterbukaan itu sunatullah. Jadi dipaksa Tadi ngomong kapan ya, saya belum dengar itu Pak. Sunatullah tadi saya baru dengar ini soalnya. Jadi dipaksa untuk terbuka atau tidak, kebutuhan untuk terbuka itu pasti akan berbalik kepada lembaga tersebut atau badan publik tersebut konteksnya. Jadi
kalau sebuah badan publik, apakah itu eksekutif, legislatif atau badan-badan yang lain, tidak melakukan tata kelola keterbukaan, masih mencoba mengerem, masih mencoba berusaha untuk tertutup, maka pada dasarnya nanti ya semesta ini akan menghukum dia, mungkin lewat netizen. Nah itu dia. Iya kan, serem berbalik juga. lagi nanti. Hukuman netizen lebih serem. Iyalah. Bener banget. Loh, yang saya sudah setuju. terbuka saja, Saya misalnya saya setuju. di dewan itu sudah semua terbuka. Semua sudah pakai Padul saja pakai Iya. Itu kan usaha effort yang luar biasa untuk Betul, terbuka. betul. Itu saja. Mungkin Pak Soleh juga tidak bebas dari kritikan, kecaman, ya serangan atau bulian itu pasti. Nah, ini artinya kan yang sudah berusaha terbuka saja. Betul. Itu masih publik itu berharap jauh lebih terbuka. Mbok begini. Pak ini tuh ada kaitannya sama fenomena ini ya. Kalau tadi sudah fenomena lapor netizen ya. Kalau ini saya rasa mungkin ada irisan, masih ada ketidakpercayaan netizen mungkin atau publik melihat mungkin apa yang disampaikan oleh badan publik. Jadi masih ada entah rasa was-was atau apa benar menurut Pak Awan seperti itu, ataukah ada prinsip yang lain atau ada aspek yang lain? Karena saya rasa kadang netizen merasa suka nggak percayaan gitu Pak, gitu udah dikasih tahu masih ngeyel aja gitu. Jadi seperti mereka detektif gitu, nyari-nyari, iya kan Pak itu? Kan ada Pak Awan. Istilahnya. Kalau dalam pandangan saya ya, perspektif saya itu, kalau publik menuntut lebih ya, sudah terbuka masih dituntut lebih terbuka, sudah transparan masih dianggap belum transparan, maka sesungguhnya di situ tidak semata-mata atas ketidakpercayaan ya, bukan karena sama sekali nggak punya trust ya terhadap seorang pejabat publik atau badan publik sesungguhnya, tapi memang ya secara nature menurut saya ekspektasi masyarakat itu nggak ada batasnya, gitu loh. Dan mungkin itu bisa jadi bentuk kepedulian ya, mungkin ya. Secara positif ya itu bisa diartikan ya, itu bentuk partisipasi publik ya. Jadi kayak tadi Pak Soleh sudah bercerita, ya program-program apapun yang sudah berusaha terbuka disampaikan, tapi kan tetap publik ingin memberikan masukan lagi, ingin memberikan catatan, ingin menyampaikan kritik, harapan, yaitu kalau secara positif kita bisa mengartikan itu bentuk partisipasi ya. Betul. Tapi kalau bahasa yang disampaikan atau narasinya mungkin sudah ya kelewatan atau mengolok-olok, lah itu beda lagi mungkin ya Pak ya. Jadi artinya publik ini kan memang sangat beragam ya. Betul. Jadi kita membaca netizen kita itu ada yang dalam arti positif, tetapi juga banyak yang negatif. Menurut saya itu wajar saja lah, karena aspirasi orang juga bermacam-macam, background orang bermacam-macam, karakter orang juga bermacam-macam menanggapi segala sesuatu. Jadi menurut saya standar sebagai pejabat publik, badan publik secara norma, secara hukum, yaitu yang penting on the track saja. Meskipun harapan publik mungkin masih ingin lebih. Betul. Ya toh Pak. Karena itu tadi benar kata Pak Awan, di mana ekspektasi masyarakat atau netizen itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Gitu. Sudah. Pasti nggak ada batasnya. Betul. Kalau di Jawa Tengah sendiri, menurut Pak Awan dan juga Pak Saleh, nanti mungkin bisa saling menanggapi ya. Itu bagaimana melihat keterbukaan publik, melihat bagaimana badan publik memberikan transparansi data ataupun segala macam dan serta partisipasinya. Kalau melihat dari karakteristik warga Jawa Tengah atau berdasarkan data seperti apa? Kalau kami kan saling bersinergi. Kalau kami kan memang belum melakukan satu penelitian atau bentuk kajian secara khusus ya. Konsentrasi kami biasanya kan dalam bentuk monitoring, evaluasi, ya edukasi kepada badan-badan publiknya. Ya, memang kami belum terlalu
fokus untuk mengedukasi publiknya. Ini baru badan publiknya dulu nih. Yang harus membuka diri, yang harus transparan, yang harus punya akuntabilitas. Ini baru itu konsentrasi kami, sehingga kami belum terfokus atau belum memfokuskan bagaimana publik juga harus tahu batas-batasnya. Betul. Nah, ini menarik ini. Karena tadi sempat disinggung juga ya, Pak ya. Karena setiap keterbukaan, setiap partisipasi ataupun itu ya, partisipasi dan juga transparansi tadi masih ada batasan-batasan menurut saya. Ada batasan-batasan tadi ya, mungkin ya SARA, apa namanya, norma gitu segala macam ya. Ada, nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Nanti dimulai sama Pak Saleh dulu biar penasaran mungkin ya. Apa kira-kira jawabannya saat lagi. Oke, Mas Mbak. Tadi itu kita sempat sedikit guyonan sama Pak RW. Wah, bingung lagi nanti. Ternyata panggilannya itu Pak RW ya, kalau di kampung gitu. Tadi kan saya manggilnya Pak Awan, ternyata ada panggilan lain gitu. Pak Sos, Pak Awan, Pak RW juga. Tapi khusus di sini saya manggilnya Pak Awan, boleh ya, Pak? Boleh. Nama udaranya beliau. Nama udara saya. Oke, ini nyaut lagi nih ke Bang Saleh. Jadi abang-abang saya. Pak Saleh gimana Pak Saleh? Tanggapannya di mana? Semua itu nggak ada yang namanya benar-benar bebas. Bebas tapi harus bertanggung jawab, ya kan? Bebas harus tetap beradab, harus tetap baik gitu. Jadi semua itu sebenarnya bebas, terbuka, tapi itu masih ada batasannya, batasannya gitu. Gimana? Jadi sebenarnya kan filosofinya kan sudah benar sebenarnya. Tadi dikatakan juga oleh Pak Sosiawan, keterbukaan ini sunatullah, keniscayaan gitu ya. Nah, memang tidak ada keterbukaan yang istilahnya terus udo itu kan telanjang bulat itu kan enggak ada. Maksudnya keterbukaan itu walaupun step-stepnya itu tetap kita buka, tapi kan kalau menurut undang-undang itu ada beberapa hal yang tidak bisa dibuka. Ya, beberapa hal itu pengecualian juga diatur dalam undang-undang kita. Misalnya pertahanan keamanan dan sebagainya itu. Walaupun misalnya itu juga orang pada bertanya-tanya misalnya konteksnya bicara masalah kesehatan misalnya ya. Mungkin orang lupa waktu pandemi kemarin nyatanya dibuka OCA positif, Pak Menteri positif, hal-hal penyakit kenapa dibuka? Kan tanda kutip itu ada pengecualian karena orang yang berkomunikasi yang kontak dengan dia kan supaya dia menjaga diri dan sebagainya. Betul. Tapi pada konteks tertentu misalnya kesehatan ada juga yang tidak bisa dibuka karena menyangkut tadi itu yang dikecualikan dalam keterbukaan informasi publik. Nah, tentu di pemerintahan dan di baik pemerintahan, di DPRD dan segala macam, kami pun sudah berusaha untuk terbuka, baik itu dalam konteks pembangunan, perencanaan dan sebagainya. Walaupun juga orang masih pengennya juga ada hal-hal lain, misalnya Pak, nek rapat tuh sini apa itu Pak, kan nggak mungkin misalnya rapat begitu, karena kan tahapan-tahapan itu nanti endingnya kan akan menjadi sebuah keputusan misalnya. Nah, bisa menjadi keputusan, menjadi sebuah peraturan daerah, itu memang harus kita buka. Oh ini loh, tapi kan tidak semua harus tahapan-tahapannya itu harus dibuka. Misalnya wah ini berantem antara legislatif dan eksekutif diviralkan gitu kan. Kan tidak perlu yang begitu. Yang disukai netizen tuh. Yang begitu-begitu. Yang penting prosesnya demokratis, ya kan, menyerap aspirasi dari semua komponen masyarakat. Hasil akhirnya itu kita umumkan juga. Oh ini loh, misalnya era APBD target kita, ekonomi kita tumbuh sekian persen di tahun 2023. Pendapatan kita naik kira-kira sekian persen targetnya. Sama juga begitu di akhir masa anggaran, kan ada juga namanya laporan pertanggungjawaban seorang gubernur, bupati dan sebagainya. Betul. Itu juga disampaikan melalui paripurna. Oh ternyata pertumbuhan kami itu melebihi atau kurang sedikit. Oh kemiskinan kami tidak mencapai target karena ada COVID dan lain-lain. Ada reasoningnya juga di situ. Betul. Tapi kan kadang kan orang wah
pantesan nggak tercapai karena begini lah. Yang itu yang kurang bagus. Ini ya menggiring ya. Ya. Sukanya nih publik suka menggiring opini ya. Gimana Tapi dong? kalau misalnya bertanya, "Loh Pak, kenapa kok nggak tercapai?" Kan kita bisa menjawab. Ya. Oh ini loh tren kemarin begini, COVID-nya masih begini, ada sektor-sektor yang tidak bisa tumbuh. Betul. Misalnya ini konstruksi, ini minus, sehingga kalau diakumulasi menjadi seperti ini. Tapi kan orang kan kadang tanda kutip, wah bupati ini reso kerja, nah, kadang kan gitu-gitu. Yang itu yang harus kita kasih edukasi. Jadi narasi-narasinya kalau bisa yang positif, tetap dalam konteks keterbukaan, tapi kan kita bisa ada tanya jawab di situ sebagai bentuk partisipasi tadi. Iya, benar. Apalagi di mana sebenarnya publik atau masyarakat itu tidak perlu khawatir. Tadi disampaikan Pak Saleh bahwa itu semua juga sudah termuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana itu juga mencakup bahwa masyarakat atau publik itu memiliki hak untuk tahu gitu. Jadi tidak perlu diragukan lagi apa formula-formula yang sudah dibuat oleh badan publik itu. Betul. Pak, tapi sebenarnya apa yang masih menjadi penghalang atau ini apa selain tadi Pak Sosiawan menyebutkan bahwa edukasi publik ini penting tapi masih belum berjalan maksimal gitu. Mungkin selain itu apa yang masih menjadi problem saat ini atau yang masih menjadi jembatan yang belum bisa menjembatani dengan baik gitu antara integrasi satu dengan yang lain? Ya, kalau saya tidak menyebut ini problem ya, tetapi lebih kepada mungkin masih ada tantangan ya dalam proses keterbukaan informasi publik ini antara publik di satu sisi dan badan publik atau pejabat publik pada sisi yang lain. Tetapi yang harus dipahami oleh publik bahwa sekali lagi keterbukaan itu memang tidak mungkin ketelanjangan. Ya. Pastilah itu secara etis, secara norma hukum kan tidak mungkin kebebasan itu tidak ada batasnya. Yes. Ya. Secara filosofis setiap kebebasan ya sesungguhnya di dalamnya pasti ada kerahasiaan, itu pasti. Saya mempercayai itu. Ya, dalam konteks yang terkecil ya, misalnya lingkup keluarga. Seterbuka-terbukanya orang tua kan tidak mungkin menceritakan segala persoalan, kesulitan kepada anak-anak kita. Betul. Tetapi yang penting bahwa kalau ada hal yang dirahasiakan atau informasi itu dikecualikan untuk tidak dibuka, yang pasti tujuannya harus baik. Nah, itu dia. Harus membawa kemanfaatan gitu loh. Itu kalau dalam lingkup kecil, filosofinya itu aja. Orang tua tidak terbuka itu kan bukan berarti dia jahat, dia ingin mencurangi anak, apalagi ingin mendolimi anak, kan nggak mungkin. Betul, pasti tujuannya mulia, baik. Betul. Ya, dalam konteks lebih besar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini kita harapkan juga begitu. Jadi seluruh badan publik, apakah eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan-badan publik yang lain, kalau dia tidak terbuka atau ada informasi yang dikecualikan, maka di situ tujuannya harus baik. Demi kemaslahatan. Ketertutupan itu harus demi kemaslahatan. Lah, batasannya apa? Ada batasan secara norma etik di masyarakat, di publik, ya, yang tidak diatur dalam undang-undang. Kalau di dalam undang-undang, apalagi di dalam peraturan-peraturan Komisi Informasi, itu juga jelas sebetulnya. Di dalam pasal 17 ya Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu mengatur parameter-parameter atau jenis informasi apa yang bisa dikecualikan. Bahasanya bisa dikecualikan, artinya itu juga masih relatif lah. Ya, tapi bisa dikecualikan. Apa itu? Pertama, menyangkut rahasia pribadi. Ya. Jadi data itu pribadi privasi, itu bisa privasi. Kita juga punya hak untuk menutup privasi. Kalau dalam tidak harus menyebutkan nama, alamat yang jelas, tapi bisa. Oh, di daerah Tembalang, misalnya di Semarang ya, ada sekian yang menderita. Itu harus terbuka. Betul. Meskipun tidak harus menyebutkan nama, alamat
tanggal lahir misalnya, petonnya enggak nggak perlu. Hobinya apa, Nah, suka jadi- nongkrong di mana, waduh. Maka itu rahasia pribadi pun masih bisa dipilah-pilah lagi mana yang bisa dibuka, mana yang bisa ditutup. Selain rahasia pribadi apa? Sebetulnya rahasia perusahaan, rahasia bisnis, ya itu juga merupakan rahasia-rahasia informasi yang bisa dikecualikan. Bisa dikecualikan. Jadi Dan itu untuk menjamin. ya badan-badan itu juga punya hak untuk Ya. menyimpan Oh, iya. beberapa, asalkan tadi tujuannya baik ya. Iya. Yang tujuan baik, Mas Mbak, jangan kemana-mana, sesaat lagi. Oke, ini yang lihat nih mas-mas sama mbak-mbak semua. Soalnya sapaannya mas sama mbak. Mas, Jadi saya Mbak. nggak bilang bapak ibu. Jadi ya jangan ada yang protes pokoknya ya. Mas Mbak Mas dan masih, Mbak. Mas Mbak, masih Mbak. dengan Pak Sosiawan. Saya akrab nyapanya Pak Awan, tapi ada juga Pak Sos, ada juga Pak RW. Saya sebutkan semuanya dan juga sama Pak Saleh. Tadi sempat menyinggung, sepertinya belum selesai tadi udah Iya. kekat. Di mana ada batasan-batasan atau ada kerahasiaan-rahasiaan, di mana itu menjadi hak atau privacy pribadi ataupun mungkin badan atau perusahaan gitu. Silakan Ya, dilanjutkan. jadi batasan-batasan terhadap informasi publik ya, itu selain norma etika yang ada di masyarakat ya, itu juga yang diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan, secara prinsip pasal 17 itu ada huruf A sampai J itu mengatur parameter jenis-jenis oke. informasi apa yang bisa Yes. dikecualikan. Ya, tadi tetapi kalau kita membaca itu secara keseluruhan memang ribet lah. Lumayan, oke. Ya, maka saya meringkas ya, ada 3 ranah itu tadi. Pertama rahasia pribadi, itu menyangkut informasi pribadi kita. Mungkin tadi Pak Soleh menyebut sakit penyakit, itu juga riwayat sakit penyakit itu Betul, termasuk betul. informasi yang menyangkut pribadi kita, Ya. privasi kita. Atau termasuk juga data pribadi itu juga informasi yang bisa dikecualikan. Ya, jadi hal-hal termasuk kita membuat akta waris itu kalau tidak bisa dipublikasikan kecuali kepada orang yang ditunjuk atau diberi kepercayaan untuk membuka. Ya. Itu kan juga Betul, itu betul. menyangkut pribadi. Yang kedua tadi saya juga sudah menyinggung soal rahasia bisnis, rahasia perusahaan, itu juga termasuk ya informasi yang bisa dikecualikan. Ya, sekalipun mungkin nanti kalau ada sengketa, ada proses hukum, ada bagian-bagian tertentu, kalau di dalam proses hukum maka itu bisa dibuka atas perintah polisi, atas perintah komisi informasi. Kalau misalnya diadukan ke komisi informasi, kami memerintahkan supaya data-data ini dibuka, sekalipun itu merupakan rahasia bisnis, ini bisa. Ya. Yang ketiga itu yang paling besar adalah rahasia negara, Oke. pertahanan keamanan, Yes, informasi-informasi, Kerahasiaan ya. ya proses hukum negara ini juga termasuk informasi yang bisa dikecualikan. Sekalipun sekali lagi batasan-batasan secara etik dan secara yuridis ini bisa juga publik itu selalu menuntut lebih. Maka ketika sekarang ini kita sedang heboh kasus Verdi Sambo misalnya, Yes. itu kan semua proses sesungguhnya kalau gitu saya membaca dari aspek ketentuan perundang-undangan tidak harus semua dibuka. Ya. Sidang etik sampai harus dibuka. Ya tuh Pak. Rekonstruksi harus live. Sebetulnya itu hal-hal yang secara normatif bisa dikecualikan. Tapi karena kepentingan publik ada di situ. Ya tuh tuntutan publik ada di situ. Tekanan publik ya, tekanan netizen Termasuk tekanan publik. Yes. Atas nama mendapatkan akuntabilitas publik, maka ada beberapa hal yang bisa dibuka. Ya, jadi sangat dinamis, sangat relatif kalau kita menerjemahkan tentang keterbukaan informasi dan hal-hal yang bisa dikecualikan atau dirahasiakan. Tapi sekali lagi substansinya menutup informasi itu harus demi kemanfaatan yang lebih besar. Itu prinsipnya. Iya. Harus demi kemaslahatan. Kemaslahatan bersama. Bukan demi menutupi sesuatu yang hanya menguntungkan Ya hanya menguntungkan diri sendiri atau lembaga kelompok kita gitu ya. atau kepentingan kita. Betul.
Lah itu. Ya, saya konteksnya di sepakat sih. situ. Pak Saleh, kalau melihat dari bagaimana partisipasi publik yang sangat antusias sekali dalam hal apapun, dalam menyampaikan aspirasinya, ya kan, dan dalam bagaimana perencanaan dan juga keterlibatan, bagaimana fungsi di Komisi A bidang pemerintahan yang Pak Saleh bidangi itu bisa menyerap informasi, tetapi juga bisa menyaring dan juga bisa mengedukasi sekaligus publik gitu, karena itu juga menjadi salah satu tugasnya ya, untuk mengedukasi publik untuk dapat mengikuti dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak dan juga dewasa gitu, yang tetap transparan juga, tetapi juga tetap pada ranahnya gitu ya, ada ranah untuk ya. Ya, kami kan di DPRD kan sering juga bikin dialog ya. Dialog itu momentumnya seperti dialog pada hari ini misalnya, ataupun juga melalui media-media lain, entah itu pada saat kami kunjungan ke dapil ataupun juga misalnya kami lagi reses dan sebagainya. Itu adalah media-media juga bagi kami untuk kita berkomunikasi. Disitulah terjadi dialog, misalnya ya ada usulan, ada kritik, ada macam-macam. Bahkan misalnya kalaupun kita dekat sekalipun kadang, datangnya setahun sekali, nah gitu-gitu. Itu yang harus kita terima, karena datangnya setahun sekali. Suka bener sih tapi. Datangnya cuma setahun sekali. Bahkan ada juga yang tidak pernah mau datang, kira-kira begitu ya. Walaupun kita tentu juga dengan guyon juga bilang, ya alhamdulillah Pak masih setahun sekali daripada enggak, gitu-gitu kan. Itu adalah bentuk komunikasi juga antara kami DPR misalnya dengan publik, bahwa ya itu tentu dikemas dengan tadi itu kita ada hal-hal yang mungkin juga ada bau edukasi di situ. Walaupun misalnya di awal-awal pasti ininya pasti strong lah begitu ya, baik itu kritikannya ininya, tapi bagaimana kita itu menjadikan itu menjadi cair lah gitu. Karena kalau misalnya kita pun juga mengikuti dengan tren yang sama begitu, bubar Mbak ininya. Bukannya malah ada dialog, yang terjadi malah padu kan gitu. Padu tawuran ini ya. Nah, disinilah menurut saya ada kedewasaan, baik kedewasaan di para pejabat publik juga, kedewasaan juga di masyarakat juga, bahwa mengungkapkan sesuatu itu istilahnya tidak harus dengan marah-marah misalnya gitu. Walaupun pada titik tertentu, titik akumulasi tertentu mereka marah, ya kita pun yang harus memahami itu. Ya wajar lah marah. Karena setahun sekali loh Pak ketemunya, gitu kan. Aduh gimana. Wajar marah lah, kira-kira gitu. Wakili netizen saya. Anda yang milih saya, Anda Iya, yang gitu pasti. itu. Allah, aku WA atau dibales misalnya. Iya, nomor saya ganti. Iya, Anda dibutuhkan Jadi yang kalau gitu. menjelang pemilu. Iya, makanya itu. Ya, saya kira itu wajar ya menurut saya. Itu ada bentuk ya tadi partisipasi. Bener, tadi ya. partisipasi. Cuman masih ada yang nanti kita bahas di mana yang masih jadi tantangannya ya, dimana untuk mengedukasi publik sesaat lagi Mas Mbak, jangan kemana-mana. Tapi satu lagi saya mau mengingatkan untuk jangan lupa download GPM Stream. Yang belum download segera cari di handphone Anda, Google Play Store atau mungkin di App Store, apa aja dicari download GPM Stream. Jadi Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara streaming hanya dengan handphone kesayangan Anda. Sesaat lagi kita kembali. Yes, tadi ini ya sempat membicarakan bahwa memang informasi keterbukaan informasi publik ini penting, ini menjadi penting karena untuk tata pengelolaan bidang pemerintahan, begitu ya Pak ya, untuk bagaimana mengawal agar badan publik ini juga secara transparan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan tadi tujuan untuk kemaslahatan masyarakat juga gitu. Tapi tantangannya mungkin di mana untuk juga turut serta bukan hanya mengedukasi badan publik, tetapi juga untuk mengedukasi publik begitu. Ya, kalau badan publiknya kan Pak Sosiawan ini kan rutin setiap tahun ada evaluasi.
mana badan publik yang apa istilahnya apa Pak, ada badan publik yang nanti kita nilai kurang informatif, cukup informatif. Ada indikatornya ada, itu ya. Oke. Itu kan anunya Pak apa itu evaluasi dari Pak Sosiawan kalau badan publiknya. Nah mungkin kalau ke depan terkait dengan masyarakatnya, publiknya, mungkin perlu juga misalnya kalau di DPR kan ada DPR yang tanda kutip ada BK Uwat gitu ya. DPR yang paling rajin datang paripurna, terus rapat-rapat komisi hadir, terus dicek juga di media pernah ngomong apa tidak kan gitu. Itu kan kita rutin. Statement opini ya. Oke. Mungkin perlu juga kita ke depan masyarakat partisipasi itu dinilai, misalnya kayak KI misalnya menilai gitu, bagaimana sih tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemprov misalnya atau terhadap DPRD dengan melihat sampai sejauh mana kanal-kanal itu sudah dipakai sama mereka. Tingkat partisipasi itu mungkin juga ke depan saya kira perlu menjadi bagus juga itu, jadi sekaligus mengedukasi, tapi juga untuk menilai sampai sejauh mana partisipasi itu masuk ke dalam itu. Walaupun kita siapin kanal-kanal yang resmi itu, yang tidak resmi itu malah lebih rame kadang ya Pak. Nah betul. Kadang itu kadang yang menyebabkan ini, mohon maaf saya potong sedikit ya Pak Salma. Itu kadang yang bahkan menyebabkan ketidaksempurnaan informasi dapat diserap oleh publik. Jadi karena informasi setengah-setengah yang dipahami oleh masyarakat karena dari tadi ya bukan dari kanal resmi misalkan atau jadi ini juga sebagai lack of information mungkin ya seperti itu. Saya kira perlu ke depan misalnya kan baik itu dinas-dinas ya, pemerintah provinsi maupun tidak semua kan misalnya pemimpin daerah, bupati atau wali kota yang istilahnya suka mencitrakan dirinya dalam konteks positif ya, bukan pencitraan dong maksudnya mencitrakan dirinya, mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan ke publik. Oh hari ini saya begini, hari ini saya begini, sehingga publik menilai itu. Dan dia kan biasanya melaporkan itu kan melalui kanalnya dia, misalnya batang.go.id atau apa, terus Kendal misalnya seperti bupati misalnya kayak Kendal karena dia masih muda, Diko, dia orang bisa lihat Instagramnya, komentarnya macam-macam kan langsung. Mungkin yang punyanya resmi, punyanya Kendal sendiri malah jarang terisi mungkin. Betul. Karena lebih kepada personality orangnya. Sehingga menurut saya ke depan perlu juga mungkin seperti KI, Komisi Informasi ini melihat juga ngecek partisipasi publik terhadap kanal-kanal resmi yang sudah dibuka ini seperti apa. Sehingga nanti kita bisa bandingkan mungkin banyak yang informalnya malah daripada yang formalnya ini. Nah disitulah mungkin ke depan bisa kita lihat. Perlu diketahui juga mungkin akhirnya bisa tahu apa yang menyebabkan publik netizen ini lebih suka yang tidak resmi tadi loh, mungkin lebih personal atau lebih suka. Apakah mungkin bisa dikaji lagi apakah ada masalah dengan bahasanya mungkin yang terlalu rumit untuk dipahami ya kan, atau mungkin ada hal lain gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Susiawan, silakan. Ya kalau publik ini kan memang dalam mencerna sebuah informasi ya masing-masing juga tergantung kepada latar belakangnya, backgroundnya, karakternya, kepentingannya dan lain-lainnya. Jadi sebuah informasi yang positif pun kalau itu di mata dia tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya bisa disikapi secara negatif. Ataupun sebaliknya, informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi kalau dia sudah menganggap seseorang yang menyampaikan itu adalah idola saya atau itu sudah jadi sesuai ideologi saya, ya bisa dibenarkan. Jadi memang kalau itu masih relatif. Jadi respon publik itu ya harus kita cermati dari sisi background dia, kepentingan dia, latar belakang dia dan seterusnya ya. Tetapi yang pasti begini, informasi publik itu jangan sampai itu kalau dalam narasi atau dalam diksi undang-undang kan harus akurat, benar dan tidak menyesatkan. Itu aja sebetulnya. Itu jaminannya harusnya itu. Betul. Informasi yang sampai ke publik itu memang harus akurat, benar dan tidak menyesatkan. Artinya apa? Kepentingan apapun di balik itu
Ya. Ya. Sepanjang itu benar, akurat, tidak menyesatkan, yaitu termasuk informasi publik yang positif menurut saya. Ya. Kemudian kalau ada kepentingan di balik itu, menurut hemat saya pada dasarnya publik itu bisa menilai, Pak. Apakah ini sifatnya personal branding, ya, kepentingan pribadi, personal campaign, ya toh, Pak? Benar. Ataukah ini hanya ingin menarasikan kinerja badan publiknya sebagai bentuk akuntabilitas publik, ya toh? Artinya normatif itu ya saya harus menunjukkan dong kinerja saya. Pada dasarnya sekalipun mungkin perbedaannya tidak terlalu nampak, publik itu biasanya juga punya kejelian. Ya. Punya kejelian. Jadi saya percaya. Kalau tadi saya bilangnya detektif ya. Kepentingan apapun yang membungkus ya narasi publik seorang pejabat publik, ya toh, itu pada publik dasarnya bisa publik membaca, bisa ya? menilai. Apakah itu untuk kepentingan personal branding, Wah, personal bahaya campaign, ini. gitu, Pak. Sekarang Jadi perlu belajar lagi bagaimana membranding. Iya. Jadi biar tujuan pribadi ini juga tidak tersisipkan menjadi personal branding tadi. Apakah itu untuk akuntabilitas lembaganya? Nah itu publik pasti bisa lah membedakan itu. Tapi yang pasti semua informasi publik dia harus akurat, benar, tidak menyesatkan. Akurat, benar, tidak menyesatkan. Bahasanya Pak Soleh ya harus membawa kemaslahatan. Nah itu dia, Masya Allah. Kemaslahatan masyarakat. Jadi jangan kemana-mana. Ini jadi informasi ini untuk kemaslahatan juga. Jadi sesaat lagi kita akan kembali. Mas Ba, jangan ribut-ribut ya. Ini soalnya netizen ini kalau saya baca nih kegiatan, saya tuh sampai bingung loh kadang. Ini kegiatannya apa ya gitu. Ini kok rame terus tiap hari kayak berasa ini selok semua gitu. Tapi itulah dia. Itu adalah salah satu wujud partisipasi publik di mana untuk mewujudkan keterbukaan publik ini butuh sekali. Apalagi untuk tadi apa istilahnya Pak Sosiawan itu akuntabilitas. Karena itu akuntabilitas tidak bisa terwujud jika itu semua tidak hadir. Tadi saya sempat menggarisbawahi ada hal menarik yang disampaikan Pak Soleh, di mana tadi disinggung juga sama Pak Awan. Kalau ada indikator-indikator atau parameter tersendiri bagaimana badan publik ini apakah memang sudah cukup memberikan informasi sehingga akurat, benar dan juga tidak menyesatkan tadi. Apakah informasi tersebut akhirnya juga bisa terserap dengan baik oleh masyarakat? Karena banyak nih masyarakat atau publik yang taunya ini hanya sepotong-sepotong gitu. Silakan. Kalau menyangkut evaluasi badan publik ya, standar normatif kami kan monitoring dan evaluasi tahunan ya, yang sering juga kita sebut sebagai pemeringkatan badan publik, di mana kita mengukur dari berbagai parameter untuk nilai apakah badan publik itu sudah mengimplementasikan, sudah menerapkan, sudah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan prinsip-prinsip standar layanan informasi publik. Ya, kalau ukurannya itu memang selama ini tentu belum terlalu ideal ya, karena badan publik yang terakhir pemeringkatan tahun 2021 ya, itu kan hanya 15% yang informatif, masuk dalam kategori informatif. Baik. Misalnya nilainya sudah memenuhi kriteria misalnya 90 ke atas itu sebagai badan publik informatif. Sebagian besar masih menuju informatif. Itu nilainya masih di bawah 90. Yang lain cukup informatif. Ya. Memang ada yang kurang atau tidak informatif masih ada. Baik. Tapi biasanya yang banyak memang baru menuju apa kemudian yang cukup informatif. Ya, apa kemudian yang mungkin bisa dilakukan dari Komisi Informasi, Pak? Terkait untuk karena ini juga penting gitu, bagaimana untuk publik dapat, karena transparansi itu
tadi ya Pak ya, hubungannya dengan informatif, tidak informatif atau itu kan akhirnya jadi apakah nanti di masyarakat atau di publik ada misleading segala macam. Itu saya pikir mungkin ya ada erat kaitannya dengan itu gitu. Apa mungkin strategi yang tengah dilakukan atau terus dilakukan, digencarkan dari Komisi Informasi sendiri ya, untuk memaksimalkan itu? Kenapa kami melakukan monitoring dan evaluasi memang salah satunya untuk mengedukasi ya, baik publik maupun badan publik. Terutama memang di sini terhadap badan-badan publiknya. Tadi di depan saya juga sudah menjelaskan kenapa heavy kita itu lebih kepada badan publiknya. Publik, karena masih belum menyentuh yang publik ya. Baik. Euforia masyarakat, paradigma hak masyarakat untuk terpenuhi terhadap informasi publik ini kan masih dalam situasi yang menurut saya euforia lah. Ini harus dijamin haknya. Hak publik untuk tahu, hak publik untuk bisa mengontrol jalannya pemerintahan, hak publik untuk bisa berpartisipasi. Betul. Ya, dengan segala ekspresi, cara dan saluran. Betul. Ini kan harus dijamin dulu. Maka yang heavy kita ini badan publiknya harus kita dorong terus. Dia harus punya kewajiban untuk terbuka, ini harus kita maksimalkan dulu. Benar. Sementara batasan-batasannya itu nanti ada ketika muncul sengketa informasi publik. Itu baru ada edukasi terhadap publiknya. Ini loh batasanmu. Kalau kamu meminta ini, ya sebaiknya tidak segitulah. Yaitu nanti pada proses penyelesaian sengketa informasi, apakah lewat mediasi, apakah harus adjudikasi, non litigasi, itu nanti akan teredukasi publik. Betul. Keinginannya untuk tahu ini, tapi pada sederhananya ada batasan. Oh, itu termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi kalau Anda minta 9 ya nggak bisa itu, paling hanya 6, 7 itu sudah bagus lah. Gitu loh. Jadi betul. Maka heavy kita sekali lagi masih kepada badan publik ini untuk kita dorong bagaimana mereka menciptakan keterbukaan untuk mendorong akuntabilitas publiknya ya, karena sesungguhnya tujuan akhir dari keterbukaan ini kan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance. Ya. Itu prasyarat atau bahkan menurut saya syarat utama itu harus transparan dulu. Betul. Baru tercipta di situ ada akuntabilitas. Akuntabilitas tercipta karena ada trust. Karena keterbukaannya. Setelah itu maka publik akan berpartisipasi dengan caranya, dengan ekspresinya, dengan saluran yang dia bisa gunakan. Dinamis banget ya. Misalnya netizen ya memang mungkin terlalu berisik, tapi itulah ekspresi publik. Betul. Ya toh, Pak. Ekspresi publik di situ. Barangkali memang itu yang dia anggap efektif, yang dia anggap mudah. Dianggap tepat bagi netizen. Mungkin itu untuk lebih menyampaikan. tepat ya. Jadi situasi inilah yang kita kawal. Yang penting sekali lagi badan publik sadar punya kewajiban untuk terbuka, ya, tahu hak-hak informasi publik yang harus disampaikan kepada publik. Betul. Pak Saleh mungkin juga masih menyinggung erat kaitannya bagaimana dengan menguatkan gitu ya, menguatkan badan publik untuk bisa memberikan informasi yang akurat dan juga tidak menyesatkan gitu. Dan juga tetap mengawal gitu agar menjadi tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Kalau Bapak melihat sendiri kondisi saat ini, apa yang masih menjadi PR atau masih memerlukan strategi khusus yang mungkin belum sempat dijalankan, yang masih mengganjal, gimana ini masih belum secara menyeluruh badan publik memiliki keterbukaan ya Pak ya, atau apa istilahnya, memiliki nilai untuk memberikan informasi secara terbuka begitu. Jadi saya kira ini kan harus kombinasi ya, kombinasi dalam artian leadership orangnya, dalam hal ini adalah kepala daerahnya, dan badan publiknya ini kan harus seiring sejalan. Ya ini ya maksudnya integrasi antar badan. Jadi misalnya begini, di saat misalnya di satu daerah kabupaten, misalnya ada lapor bupati, masuk nih laporan, Pak, kok begini masih ada pungutan ngurus apa KTP macam-macam misalnya gitu ya. Itu biasanya kalau pejabatnya yang bagus, dia langsung di tag tuh. Benar. Jadi misalnya, tolong Pak
kepala dinas Dukcapil, langsung di tag di situ, Dukcapil Pak siapa. Baik. Langsung diurus disampaikan. Ya. Langsung. Terus siapa lagi? Misalnya kejadiannya tuh desa mana? Di CC. Tolong ya, di CC langsung di situ. Itu kalau dia tidak segera merespon, itu mungkin lebih cepat publik menyampaikan itu. Benar. Jadi sekarang karena itu jaringan koneksi iya. internet cepat banget. Saya sering melihat misalnya beberapa kabupaten atau kota di Jawa Tengah, karena saya juga mengikuti apa profilnya dari pejabat daerah itu, kan kadang ada nih netizen usil langsung ngomong di situ. Nah biasanya kalau pemerintah yang kepala daerah yang cerdas langsung dia tag tuh, Pak Kepala Dinas PU tolong ya jalan ini RT ini cek, besok saya tunggu kabarnya. Jadi dia antara perintah verbal, telepon mungkin, ya. Pak ini dengan laporan di media netizen. sosial ini langsung cepet tuh. Benar. Nah yang bikin sekarang bahasa Jawanya ke pontal-pontal itu adalah eselon 2, eselon 3 ke bawah, levelnya kabit, kasih. Dia langsung datang seret ke sana mutu. Hari itu juga dia on the spot. Memfoto itu gini-gini, ketemu orangnya yang melaporkan itu. Nah kalau misalnya itu ternyata kok hoax ya, karena dia sudah on the spot, Pak ternyata kejadiannya benar tapi orang itu nggak di situ, misalnya gitu ya. Nah, saya kira ini adalah satu kombinasi menurut saya bahwa keterbukaan informasi publik itu sekarang sudah sedemikian rupa cepatnya ya, canggihnya, sehingga tidak menunggu kita telepon. Mungkin kalau yang orangnya masih gaptek, kepala OPD-nya masih gaptek, dia ditelepon, Pak sudah lihat IG-ku belum? Betul. Dia buka IG aja sehari belum tentu sekali kan gitu. Benar. Nah yang pusing adalah orang-orang yang tidak bisa melek teknologi, dia akan tergopoh-gopoh dengan kondisi ini. Nah ini juga penting juga ya berarti ya Pak ya. Iya. Pentingnya memahami dan juga mengikuti era digitalisasi dan juga teknologi yang berkembang. Ini tidak bisa memilih, wah ini saya sudah tua atau sudah nggak bisa. Semua harus bisa mengikuti menurut saya. Ya. Singkat saja. Tag begitu. Nah habis ini boleh di tag ya, boleh juga share akun Instagramnya juga nanti di sini. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Baik, singkat saja Pak. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada publik singkat saja. Ada hal yang belum disampaikan mungkin silahkan. Ya, saya mengulangi lagi bahwa keterbukaan informasi publik itu keniscayaan. Jadi baik badan publiknya sendiri, saya kira ke depan bukan hanya kami dari badan publik yang mungkin perlu mawas diri atau mungkin mengevaluasi diri, tapi ke depan saya meyakini bahwa kedewasaan publik itu semakin kesini akan semakin baik. Karena ciri masyarakat demokratis itu bergerak dari masyarakat yang kulturnya tradisionalis menjadi masyarakat yang rasionalis. Saya meyakini itu. Walaupun menuju rasionalis itu pasti tantangannya macam-macam. Salah satunya tadi itu dengan latar belakang kata Pak Sosiawan tadi itu, sekolahnya beda-beda, kepentingannya beda-beda, lingkungannya beda-beda, caranya ngomong beda-beda. Ada yang langsung belak-belakan, ada yang mungkin karena tidak sekolah dia ngertinya cuman itu, dia mungkin tanda kutip kasar dan sebagainya. Tapi saya meyakini kita akan bergerak kepada masyarakat yang rasional itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Saleh. Sekaligus menutup dan juga memberi ringkasan kepada publik, silahkan Pak Sosiawan. Sekali lagi kami berharap ya seluruh badan publik termasuk pejabat publiknya ini betul-betul memiliki sikap, sifat, karakter yang diharapkan oleh publik itu open mind. Open mind bukan hanya untuk kepentingan personalnya, bukan ingin hanya sekedar membangun personal branding. Ya, jangan sampai kebaca. Tapi betul-betul itu adalah demi kepentingan publik. Jadi informasi yang dia sampaikan, ya narasi-narasi yang dia sampaikan, ujung-ujungnya memang harus untuk kepentingan publik, untuk kemaslahatan publik, dan hak setiap orang untuk tahu tentang informasi publik. Ya, itu yang jadi keniscayaan. Jangan sampai kita setengah hati, kita terpaksa, ya karena memang ini era yang tidak bisa kita bendung lagi. Betul. Ya, era yang kita tidak mungkin lagi kita mundur. Betul. Yang ada hanya maju. Suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho. Betul. Ya.
ini adalah keterbukaan. Jadi kalau masyarakat masih dengan caranya, ekspresinya, ya kita anggap ya ini bagian dari proses demokrasi yang sedang kita bangun di negeri ini. Saya suka. Proses Itulah, demokrasi yang sedang dibangun. Iya, itulah gunanya keterbukaan informasi publik. Pasti ada partisipasi yang dengan segala ekspresi. Wah, ya, partisipasi dengan segala ekspresi. Terima kasih banyak Pak Sosiawan. Dan yang terakhir saya pengen Pak Sosiawan dan juga Pak Saleh memberikan notes ya. Nanti akan kita tempel. Ini adalah spesial tatap muka podcast segmen khusus gitu. Jadi semua harus menulis yang sudah pernah di sini. Yang mungkin nggak ada berarti ya belum nulis ya berarti. Ini wajib. Ini silahkan untuk Pak Sosiawan dan juga Pak Saleh. Terima kasih banyak. Harus nama lengkap atau boleh nama lain? Boleh nama udara ya Pak ya. Pak Awan boleh nama udara. Baik, terima kasih banyak Pak Sosiawan dan juga sama-sama. Pak Muhammad Soleh. Sehat-sehat, tetap happy. Amin. Dan juga ini ya, salam untuk keluarga di rumah. Baik, pemirsa, luar biasa sekali. Tadi saya sedikit memberikan catatan dari apa yang sudah kita bahas hari ini, apa yang kita dialogkan hari ini di Tatap Muka Podcast, di mana menurut saya tiada demokrasi sejati dan substansial tanpa keterbukaan informasi. Apalah arti keterbukaan tanpa transparansi dan partisipasi? Tak perlu sempurna untuk mewujudkannya, hanya butuh setitik komitmen anak negeri. Saya Putri Ramadhani. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Segmen terakhir lebih 4 menit sepertinya.